wabarakatuh. Saya Cudwina Raida Anggraini. Dan saya Kisi Desma Putri. Kami mahasiswa Prodi Akuntansi yang sedang mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan yang dibina oleh Bapak Zul Asmi. Nah, kali ini kami akan memberitahukan cara untuk menganalisis rasio likuiditas. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu dulu tuh apa itu rasio. Nah, rasio itu rumus. Nah, rumusnya bagaimana? Jadi rasio itu dia membandingkan satu akun dengan akun yang lainnya untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, nilai di sini merupakan nilai dari si perusahaan. Apakah perusahaan itu dianggap bagus atau kompeten, atau malah perusahaan itu dianggap buruk atau bisa merugikan bagi si pembeli. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa maksud dari nilai di sini ialah suatu keadaan atau suatu hal yang ada di dalam si perusahaan tersebut. Nah, secara garis besar, rasio ini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas ini seperti namanya, yaitu yang berarti laba. Nah, yaitu digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan untuk memperoleh labanya. Yang kedua yaitu rasio likuiditas. Nah, likuiditas ini berarti cair, yaitu rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa liquid perusahaan atau seberapa cair perusahaan tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Nah, jadi sewaktu-waktu jika perusahaan tersebut bangkrut, otomatis perusahaan bisa membayar hutang jangka pendeknya. Nah, lalu ada tuh rasio solvabilitas. Dia tidak jauh sih, tidak hampir sama ya dengan rasio likuiditas. Dia sama-sama mengukur atau menghitung seberapa sanggup si perusahaan ini untuk membayar utangnya. Tetapi kalau di likuiditas dia kan berfokus pada hutang jangka pendek. Nah, sementara kalau di solvabilitas ini dia mencakup hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang atau keseluruhan dari utangnya. Jadi, seberapa sanggup si perusahaan dalam membayar seluruh hutang tersebut. Lalu ada rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini dia mengukur mengukur efisiensi perusahaan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Biasanya di dalam perusahaan ini digunakan sih semua rasionya. Yaitu untuk mengetahui seberapa bagus sih perusahaan ini, mengetahui nilai dari si perusahaan itu. Biasanya dipakai laporan keuangan untuk 3 tahun terakhir. Untuk menilai jadi kalau untuk menilai perusahaan itu lebih baik kita menggunakan laporan keuangan 3 tahun terakhir. Lebih mudah gitu menganalisisnya ya, untuk membandingkannya. Lalu jadi di sini kan seperti yang sudah dibilang teman saya tadi, kami di sini berfokus untuk mengetahui memberikan trik atau tips cara menganalisis rasio likuiditas. Nah, jadi rasio ini dia kan untuk mengetahui nih bagaimana si perusahaan ini membayar hutangnya, hutang jangka pendek ya kalau rasio likuiditas. Nah, yang pertama, jadi di rasio likuiditas ini dia ada rumus-rumusnya. Nah, yang terpopuler atau yang awam deh bagi kita itu ada 3. Yang pertama itu ada current ratio, rasio lancar, ada quick ratio, rasio cepat, dan cash ratio atau rasio kas. Nah, jadi yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio lancar itu dia rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan menggunakan si aktiva lancar. Jadi bisa disimpulkan dengan rumus current ratio itu sama dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadi gini teman-teman, kita contohkan kalau misalnya dia utang lancar total aktiva lancarnya itu 100.000. Nah, hutang lancarnya juga 100.000. Jadi kan 100.000 dibagi 100, jadi nilai current ratio-nya itu 1. Di sini dianggap bahwa perusahaan itu aman atau masih bisa nih membayar utangnya. Nah, jadi akan lebih baik lagi apabila aktiva lancarnya itu misalnya 300.000, lalu hutang lancarnya itu 100.000. Nah, dapatlah nilai current rasionya itu 3 kan. Jadi, tetapi teman-teman, ketika saya bilang
akan lebih baik ketika dia semakin tinggi, itu bukan berarti perusahaan itu bagus. Misalnya nih, aktiva lancarnya itu di angka 900.000, terus hutangnya 100.000. Nah, berarti kan kita dapat tuh nilai current rasionya 9. Nah, berarti perusahaan itu memiliki sebanyak 800.000 uang yang nganggur, uang yang terpendam, sehingga tidak menghasilkan keuntungan gitu. Jadi seorang entrepreneur itu ya, kalau dia pasti berpikiran bagaimana 1 rupiah itu bisa menjadi 2 rupiah, seharusnya seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu quick ratio. Nah, quick ratio ini yaitu rasio cepat, dihitung dengan menggunakan rumus aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Mengapa dikurang dengan persediaan? Karena pada rasio quick ratio ini dianggap persediaan itu merupakan kurang liquid atau kurang cair, karena persediaan ini akan dijual lagi dan belum tentu akan cepat lakunya. Jadi quick ratio ini otomatis hasilnya akan lebih rendah dibandingkan dengan current ratio karena dikurang dengan persediaan. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir cash ratio atau rasio kas. Nah, rasio kas ini akan lebih kecil lagi karena dia itu hanya mengandalkan kas dengan rumus kas dibagi dengan hutang lancar. Nah, seperti yang dijelaskan Wiwin tadi, jika kasnya 100.000 dibagi hutang lancarnya 100.000, maka jika perusahaan itu bangkrut, kas otomatis akan bisa langsung dibayarkan ke hutang lancarnya. Nah, jika terlalu tinggi seperti 900.000 tadi dibagi dengan 100.000 hutang lancarnya, itu kan dapat 9. Jadi masih ada 800.000 kas yang menganggur. Nah, yang sebenarnya bisa diinvestasikan lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, jika sudah terjadi seperti ini, maka perusahaan lebih baik diperiksa lagi dan difokuskan untuk mengatur kasnya. Jadi teman-teman dapat nih disimpulkan, rasio likuiditas ini diharapkan atau minimal di angka 1, yang berarti perusahaan akan mampu membayar hutang lancarnya dengan aktiva lancarnya. Nah, jadi teman-teman, kami berharap dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih memahami lagi nih bagaimana cara menganalisis rasio likuiditas. Semoga bermanfaat. Nah, sekian tips dan trik dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, yang salah, atau jika tidak mengerti mungkin boleh lah ya di bawah ini di komen aja. Insya Allah kami jawab kalau kami tahu. Iya. Terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.